Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Kalau kalian sudah berani melangkah sejauh itu, aku cuma mau tanya satu hal cuy. Kalian siap gak sih dengan akhirnya? Soalnya kenyataannya banyak orang berani memulai sesuatu yang besar, tapi gak semua orang berani bertanggung jawab saat semuanya itu sudah mulai berantakan. Apalagi kalau yang dipertaruhkan bukan cuma perasaan, tapi juga harga diri, keluarga, bahkan masa depan. Dan kita semua tahu, gak semua orang tua bisa menerima begitu saja anak yang mereka jaga dari kecil tiba-tiba harus menanggung sesuatu tanpa kejelasan. Di titik itu, masalah biasanya mulai muncul cuy. Ada yang tetap bertahan dan berani menghadapi, tapi ada juga yang memilih kabur. Lebih parahnya lagi, ada nih yang mencoba menghapus semuanya dengan cara yang licik cuy. Sampai akhirnya semua itu berujung pada satu kejadian yang gak pernah disangka-sangka. Kisah ini dimulai dari penemuan seorang perempuan yang tergeletak di pinggir jalan. Sekilas terlihat seperti kecelakaan biasa, gak ada yang mencurigakan sama sekali. Tapi semakin diperiksa, semakin terasa ada yang janggal cuy. Dan benar saja, setelah penyelidikan dilakukan, fakta demi fakta sebenarnya mulai terungkap. Dan percayalah, alasan dibalik kematian perempuan ini bukan cuma bikin polisi terkejut, tapi juga bakal bikin kalian bertanya-tanya kayak gini. Hah? Serius? Semua ini cuma berawal dari keputusan yang dianggap sepele? Menurut kalian apa nih yang sebenarnya terjadi? Ini bukan kisah dongeng, ini adalah kisah nyata. Kisah tentang seorang wartawan perempuan yang dibunuh oleh seorang TNI karena perempuan itu meminta pertanggungjawaban setelah diperkaos secara paksa. Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian nggak gagap paham. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Seperti biasa, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Pertama, kita kenalan dengan korbannya dulu. Juwita adalah seorang perempuan yang berusia 23 tahun dan berasal dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan dia adalah seorang mahasiswi semester akhir di Universitas Islam Kalimantan atau biasa disingkat Uniska. Juwita angkatan tahun 2021 di kampus itu dan dia mengambil jurusan ilmu komunikasi. Jurusan yang diambil Juwita di kampus berhubungan nih dengan pekerjaan yang dia lakukan pada waktu itu, yaitu menjadi wartawan. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun itu, Juwita sudah memiliki gelar wartawan muda yang dia dapatkan dari Dewan Pers Indonesia cuy. Jadi Dewan Pers Indonesia adalah lembaga independen yang memiliki tujuan untuk melindungi kemerdekaan pers di Indonesia. Juwita bisa dibilang sukses nih dalam karirnya sebagai wartawan karena dia sudah mendapatkan pekerjaan di sebuah wadah berita online bernama Newsway. Di sana dia dikenal sebagai wartawan yang ulet dalam bekerja. Rekan kerjanya Juwita mengatakan kalau Juwita orangnya itu gigih dalam menggarap berita dan sangat pintar cuy dalam menulis artikel berita. Tapi sejak 3 bulan terakhir Juwita udah nggak terlalu aktif tuh menjadi wartawan karena dia sudah memasuki akhir semesternya dan ingin fokus untuk mengerjakan skripsinya cuy. Nah sekarang saya mau kenalin pelaku yang tidak bertanggung jawab dan laknat itu. Jumran adalah seorang laki-laki yang berusia 23 tahun dan berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Jumran dikenal sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dan dia sudah bertugas selama 4 tahun. Sebagai anggota TNI, Jumran ditugaskan di Pangkalan Laut daerah Balikpapan, Kalimantan Timur. Jumran memang cocok menjadi anggota TNI karena dia punya sikap yang keras dan tegas. Sikap keras dan tegasnya itu didukung lagi dengan aktivitasnya sehari-hari yang rutin nih mengikuti kegiatan MMA.
MMA atau Mixed Martial Arts adalah salah satu seni bela diri yang mencampurkan berbagai teknik bela diri seperti tinju dan gulat. Balik lagi ke Jumran. Jadi sikap keras dan tegasnya Jumran itu nggak hanya dia bawa di kerjaan dan olahraga saja, melainkan dia bawa juga tuh ke kehidupan sehari-harinya. Jumran kalau sudah marah omongannya akan keras dan membentak-bentak gitu cuy. Hal itulah yang membuat orang-orang takut berinteraksi dengan si Jumran ini. Terus sebenarnya gimana sih kejadian itu bisa terjadi? Kok bisa akhirnya Jumran yang seorang anggota TNI itu bisa menjadi tersangka atas meninggalnya si Juwita? Oke cuy, langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus. Jadi, awal bertemunya Jumran dan Juwita ini yaitu melalui media sosial di bulan September tahun 2024. Setelah mengobrol di media sosial, ternyata nih mereka merasa cocok tuh. Lalu mereka pun akhirnya bertukar nomor. Setelah bertukar nomor, komunikasi mereka pun makin intens cuy. Lalu karena udah timbul perasaan di antara mereka berdua nih, disitulah akhirnya mereka berdua ini mulai berpacaran. Hingga pada bulan Desember tahun 2024, Jumran meminta Juwita untuk memesan kamar hotel di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Alasannya Jumran waktu itu dia merasa capek tuh setelah berlatih MMA yang membuat dia ingin beristirahat di hotel. Juwita pun menuruti permintaannya si Jumran untuk memesan kamar hotel tanpa curiga sama sekali. Setelah memesan kamar itu, Juwita menunggu kedatangan Jumran di dalam kamar. Nggak lama kemudian masuklah tuh si Jumran ke dalam kamar hotel yang udah dipesan sama si Juwita itu. Tapi bukannya istirahat seperti yang dia bilang, Jumran malah memperkaos si Juwita. Pemerkosaan itu dia lakukan dengan langsung mendorong Juwita dengan paksa ke kasur hotel itu. Lalu dia memaksa Juwita buat melakukan hubungan seksual sama dia. Juwita yang kalah kuat pun akhirnya keperawanan Juwita berhasil diambil juga sama si Jumran ini cuy. Dan mau nggak mau Juwita ini akhirnya menerima burung mungilnya Jumran yang memaksa masuk itu. Dan waktu itu Juwita ini benar-benar ketakutan sampai badannya ini semuanya gemeteran. Karena dia nggak expect sama sekali kalau Jumran akan tega memperkaos dia. Tapi karena Juwita ini orangnya cerdik, dia pun akhirnya merekam tuh si Jumran dengan diam-diam saat Jumran hanya memakai celana dalam. Dia merekam adegan itu sebagai bukti kalau Jumran ini sudah melakukan hal yang nggak senonoh ke Juwita di hotel itu. Setelah puas melakukan tindakan pemerkosaan itu, Jumran menyuruh Juwita untuk merahasiakannya dari orang lain. Dan waktu itu Juwita hanya nurut saja cuy. Karena dia takut dengan si Jumran ini. Akhirnya mereka pun pisah ke kediaman masing-masing. Sampai rumahnya Juwita benar-benar shock dan sangat terpukul. Tapi kala itu Juwita ini tetap memilih untuk tetap berpacaran sama si Jumran. Namun karena udah nggak kuasa memendam rahasia besar itu sendirian, Juwita pun akhirnya tuh cerita ke kakak iparnya kalau dia pernah diperkaos sama si Jumran. Hal itu dia ceritakan ke kakak iparnya pada tanggal 26 Januari 2025. Kakak iparnya yang mendengar cerita itu langsung kaget dan meminta Juwita untuk memberitahu keluarga mereka. Juwita pun melakukan perintah kakak iparnya dan memberitahu keluarganya tentang apa yang sudah terjadi kepadanya beberapa bulan lalu. Setelah mendengar pengakuan Juwita, keluarganya langsung murka dan menyuruh Juwita untuk meminta pertanggungjawaban ke Jumran. Pertanggungjawabannya itu adalah dalam bentuk pernikahan. Juwita pun menyampaikan hal itu ke Jumran. Awalnya Jumran ini menyetujui permintaan keluarganya Juwita itu. Bahkan pada akhir Januari 2025, Jumran ini berjanji ke keluarga Juwita kalau dia akan menikahi Juwita pada bulan Mei tahun 2025.
Namun siapa sangka Jumran akan mengingkari janjinya sendiri cuy. Dan semuanya itu berawal pada awal bulan Maret tahun 2025. Jadi saat itu Jumran menghubungi Juwita tuh dan meminta dia untuk menemuinya di sebuah supermarket yang berada di daerah Banjarbaru pada tanggal 22 Maret 2025. Juwita menyetujui permintaannya Jumran walaupun dia merasa curiga karena Jumran tiba-tiba saja berada di daerah Banjarbaru, padahal tempat kerjanya itu berada di daerah Balikpapan. Singkat cerita, saat hari itu tiba, Jumran menyuruh Juwita menunggu di lokasi yang sudah mereka setujui cuy. Lalu Jumran pun menjemput Juwita di sana dengan mobil yang dia sewa. Nah, setelah itu Juwita masuk ke dalam mobil Jumran dan meninggalkan motornya di supermarket itu. Di dalam mobil, Jumran memulai aksinya dengan mengelus-ngelus tangannya si Juwita dan menghujaninya dengan kata-kata romantis sambil dia menyetir cuy. Juwita yang mendapatkan perilaku lembut itu jadi merasa aman dan nyaman waktu itu cuy. Setelah Jumran mengelus-ngelus Juwita, dia menyuruh Juwita pindah ke kursi belakang. Dan setelah Juwita pindah ke belakang, Jumran memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Lalu dia menyusul Juwita ke kursi belakang. Di sana mereka langsung melakukan hubungan seks selama 20 menit. Setelah melakukan hubungan badan dengan si Juwita, Jumran melanjutkan lagi mobilnya. Saat itu Jumran sedang berpikir di mana nih tempat yang aman untuk membunuh si Juwita tanpa ketahuan. Dan di saat Jumran berpikir itu, dia sembari masih berusaha membuat Juwita ini nggak curiga sama dia dengan cara mengajak Juwita mengobrol dan mengelus-ngelus pipi dan rambutnya dengan sangat manja. Awalnya Jumran mau membunuh Juwita di kawasan perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan. Namun karena dia rasa situasi itu nggak aman, dia pun pindah lokasi juga ke Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Setelah merasa situasi aman, Jumran memberhentikan mobilnya di pinggir jalan yang sepi. Saat itu Juwita merasa curiga nih dan bertanya ke Jumran, kenapa mereka malah berhenti di jalanan sepi seperti ini. Bukannya menjelaskan, Jumran hanya menyuruh Juwita pindah ke kursi belakang lagi. Dan Juwita pun di situ menuruti tuh permintaan Jumran untuk pindah ke kursi belakang lagi. Setelah itu, Jumran langsung nyusul Juwita seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Tapi kali itu ada sedikit perbedaan, yaitu bukannya mereka melakukan hubungan badan, Jumran malah langsung mengunci lehernya si Juwita. Juwita langsung kaget dan dia juga berusaha melawan. Sembari melakukan perlawanan, Juwita sempat bilang ke Jumran seperti ini. Loh, kamu kenapa? Kamu mau bunuh aku mas? Tolong lepasin aku mas, kasihani aku. Aku masih ingin hidup bareng kamu loh mas. Tapi mendengar itu, Jumran gak tersentuh sama sekali atas permohonannya Juwita itu cuy. Dia pun tetap mengunci lehernya Juwita hingga perempuan itu kehabisan nafas dan meninggal dunia seketika itu juga. Setelah berhasil membunuh Juwita, Jumran mengambil HP-nya Juwita untuk dia hancurkan. Lalu dia mencegat kendaraan yang lewat di sekitaran sana untuk mengantar dia ke supermarket tempat Juwita menaruh motornya. Setelah itu dia meletakkan motor Juwita di pinggir jalanan sepi. Terus dia balik lagi tuh ke mobilnya untuk mengambil dan meletakkan jasad Juwita di dekat motornya agar Juwita ini terlihat seakan-akan mengalami kecelakaan tunggal. Setelah berhasil merekayasa kejadian, Jumran masuk lagi tuh ke dalam mobilnya, lalu kabur ke kediamannya di Balikpapan. Dia berharap orang-orang yang menemukan Juwita akan mengira kalau Juwita ini meninggal dunia karena kecelakaan. Di hari yang sama, ada seorang warga menemukan jasad Juwita yang tergeletak di pinggir jalanan sepi itu. Warga itu pun segera menghubungi pihak kepolisian. Setelah dihubungi, pihak kepolisian akhirnya datang. Lalu mereka menginvestigasi keadaan. Pihak kepolisian awalnya mengira tuh kalau Juwita meninggal karena kecelakaan tunggal.
Namun setelah melihat tidak adanya luka lecet di badannya Juwita, pihak kepolisian menjadi curiga kalau Juwita itu dibunuh. Selain itu, dugaan polisi juga diperkuat lagi dengan adanya memar bekas cekikan di lehernya Juwita. Akhirnya, polisi pun melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pertama, polisi melarikan Juwita ke RSUD Ulin Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sana, serangkaian penyelidikan dilakukan hingga polisi mengetahui identitas Juwita. Setelah mengetahui identitas Juwita, polisi langsung menghubungi keluarga Juwita, cuy. Keluarga Juwita yang mengetahui kematiannya Juwita langsung kaget dan menangis histeris. Kemudian pada tanggal 23 Maret tahun 2025, polisi meminta izin kepada keluarga Juwita untuk melakukan autopsi demi mengetahui alasan kematiannya Juwita. Keluarga Juwita menyetujui hingga akhirnya dokter forensik pun melakukan autopsi terhadap jasadnya Juwita. Dari hasil autopsi diketahui nih kalau Juwita meninggal karena lehernya dicekik dan kehabisan nafas. Selain itu ditemukan juga bekas sperma di rahimnya Juwita dan dokter forensik juga menemukan memar di alat kelaminnya si Juwita. Sehingga mereka menduga kalau Juwita diperkosa dulu sebelum dibunuh. Di saat yang bersamaan, pihak kepolisian meminta keterangan dari keluarga dan teman-teman dekatnya Juwita. Keluarga Juwita memberi keterangan kalau mereka mencurigai satu orang di balik kejadian yang menimpa Juwita, yaitu Jumran. Keluarga Juwita juga memberikan keterangan tentang hubungannya Juwita dengan si Jumran ini, bahwa kalau mereka memaksa Jumran untuk menikahi si Juwita beberapa bulan yang lalu. Nah, dari keterangan-keterangan itulah pihak kepolisian pun menjadi curiga banget nih dengan si Jumran. Lalu kemudian pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak polisi militer Angkatan Laut. Setelah itu, Jumran pun dipanggil oleh kepolisian militer untuk dimintai keterangan. Saat itu, Jumran masih bekerja menjadi anggota TNI Angkatan Laut seperti biasanya. Dan ketika dipanggil, terus disodorkan banyak bukti-bukti, Jumran akhirnya mengakui perbuatannya dan dia bilang begini, "Ya benar, bahwa saya sendirilah yang sudah memperkaos lalu membunuh Juwita di dalam mobil sewaan saya, Pak. Saya melakukan itu karena dia mengancam saya untuk menikahi dia, Pak." Nah, karena atas pengakuan itulah akhirnya pihak polisi militer pun mempunyai bukti yang sangat kuat kalau memang benar Jumranlah yang menjadi pelaku tunggal atas kasus pembunuhan Juwita. Dan atas bukti-bukti yang ada, akhirnya Jumran langsung ditahan dan disidang di Pengadilan Militer Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 5 bulan Mei tahun 2025. Di persidangan itu, Jumran ditemukan terbukti bersalah telah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Atas pelanggarannya, Pengadilan Militer Banjarmasin memecat Jumran dari jabatannya sebagai anggota TNI dan menjatuhi Jumran vonis hukuman penjara seumur hidup. Nah, begitulah akhir dari kasus pembunuhan seorang wartawan cantik oleh seorang TNI karena diminta untuk menikahinya. Dari kisah ini kita belajar, janji adalah tanggung jawab, bukan sekedar ucapan. Apa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Hadapi, jangan lari seperti Jumran. Karena satu keputusan yang salah bisa berujung penyesalan seumur hidup. So, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Menurut kalian nih, apakah hukuman yang didapatkan Jumran sudah setimpal dengan apa yang sudah dia lakukan ke Juwita, cuy? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye.